Terima kasih Mas Agam, yang saya hormati tadi Pak Ketum II, Pak Anwar Sanusi, kemudian tentunya ini Mas Andreas Marioto, Mas Heri, ini dan Bapak Ibu semuanya, ada Mbak Ardiati tadi sebagai pembawa acara di depan, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Mas Heri maupun Mas Andreas sudah sangat menarik begitu ya. Dan untuk bukunya Mas Andreas Marioto ini saya mengapresiasi karena apa? Karena membangun kesadaran kita semua. Jadi ini kan memancing ini. Mas Andreas memancing. Benar enggak ini akan ada krisis pangan? Kemudian kita harus berbuat apa? Tanpa buku ini saya kira kita akan ada mayem gitu ya Mas Andreas Marioto ya. Tapi dengan buku ini kita kemudian terpancing untuk mengkritisi bersama kira-kira hal ini perlu kita antisipasi atau tidak. Jadi seperti tema pada webinar ini mengenai sejarah penyebab dan jawaban terhadap krisis pangan. Seperti apa. Baik, saya mohon izin untuk share PPT saya. Nah, potensi krisis pangan di Indonesia, Bapak Ibu, jadi ini sudah menjadi perhatian kita semua bahwa memang antara suplai dan demand itu terjadi divergen, jadi tidak ketemu. Jadi demand-nya itu memang makin tinggi, baik itu kalau kita lihat di dalam buku Mas Andreas Marioto, memang pertumbuhan penduduk ya itu makin naik terus. Ini tidak hanya di Indonesia, di dunia itu penduduk juga meningkat. Dan kita tahu bahwa saat ini kita juga kalau bicara krisis pangan, ada krisis lain yang mendahului, nanti krisis bahan bakar atau krisis energi. Tadi Pak Anwar Sanusi juga sudah menyampaikan, dan juga krisis air. Nah, krisis energi, ya bahan bakar yang tidak terbarukan, itu kemudian mendorong kita memanfaatkan biofuel. Jadi produk pertanian itu tidak hanya untuk food, tapi juga untuk fuel. Nah, saat ini juga untuk feed. Ya, jadi kita misalnya memproduksi jagung, ya mayoritas jagung itu tidak dikonsumsi langsung manusia, tapi dikonsumsi ternak dulu. Itu sebagai feed. Kita juga butuh pakaian maupun perumahan untuk fiber. Ini dari sisi demand. Ini naik terus. Kemudian dari sisi kapasitas supply ini climate change tadi, krisis air sekarang tidak hanya untuk pertanian, air untuk pangan ini sekarang bersaing dengan pemanfaatan air untuk rumah tangga, untuk perhotelan, ya. Kemudian juga bagaimana untuk air minum langsung, air mineral, ya, untuk industri. Jadi pertanian juga bersaing, sehingga ini water shortage. Kemudian juga lahan ini juga rebutan dengan kita untuk perumahan, untuk industri, untuk penggunaan yang lain, sehingga banyak konversi lahan pertanian yang subur itu ke arah non pertanian. Nah, saya kira dua hal ini kemudian kita bisa mengambil pelajaran terjadi divergen. Nah, ketika terjadi divergen, kita bisa membayangkan pasti pemenuhan kebutuhan pangan ini akan semakin sulit. Ya. Nah, nanti solusinya seperti apa? Atau dari logika berpikir seperti ini, dan ini nyata terjadi, Bapak Ibu, kita bagaimana ada undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan untuk menjamin bahwa ada lahan yang dipakai untuk produksi pangan. Tetapi itu sampai sekarang di masyarakat, artinya aplikasi di lapangan, undang-undang itu keluar tahun 2009, tapi sekarang kalau kita lihat Perda tingkat 1, peraturan daerah tingkat 2 maupun peraturan operasionalnya, misalnya peraturan gubernur atau peraturan bupati itu belum, bahkan sepanjang yang saya tahu itu belum ada kabupaten yang bisa mengaplikasikan undang-undang itu. Nah, ini tentunya mengarah pada
akan terjadinya kekurangan ataupun krisis pangan itu. Nah, beberapa proyeksi di dunia, ya, UN ini memperkirakan sebetulnya 2025 itu akan defisit. Ya, ini di tingkat dunia. Dan salah satunya terjadi di Asia Selatan maupun Timur dan juga Asia Tenggara. Ini yang minus. Kemudian yang plus ini ada di Eropa dan Amerika Utara. Ini kita bisa lihat fenomena ini, Bapak Ibu. Jadi kita itu saat ini mengkonsumsi apa yang tidak kita produksi. Jadi kalau taruhlah kita ini ada di Asia Tenggara. Tetapi yang kita konsumsi ini buatan Eropa ataupun Amerika Utara. Contoh nanti di belakang ada. Jadi kita mengkonsumsi yang tidak kita produksi. Itu kalau kita baca bukunya Khalil Gibran itu ya, The Pity of Nation. Jadi kasihan suatu bangsa yang dia memakai pakaian yang dia tidak menenunnya, yang dia makan tetapi dia tidak membuatnya. Jadi saat ini kita bisa lihat misalnya kita itu menjadi konsumen ataupun importer gandum terbesar di dunia itu sejak tahun 2017. Ya saya cek di awal-awal ya di tahun 60-an itu kita masih belum 5 besar, kita masih ya nomor 7, nomor 8. Ya di tahun 2017 kita udah nomor 1. Ya. Ini saya kira menghantarkan itu. Nah kemudian kalau kita lihat juga kasus beras. Tadi secara histori sudah diceritakan oleh Mas Heri dengan sangat baik. Di tahun 60-an ya awal-awal kita itu importer beras nomor 4 ya, nomor 4, nomor 3 di dunia. Tapi kemudian kita dinyatakan swasembada oleh FAO tahun 80-an kita nggak impor. Tahun 2018 kita importer beras nomor 2 di dunia. Dan baru saja kita masuk pada polemik akan impor lagi. Nah, lantas kemudian gimana kesuksesan kita membangun pangan di Indonesia? Mungkin ini perlu kita pertanyakan. Apakah ini juga suatu indikasi akan terjadinya krisis pangan di Indonesia? Karena gandum yang kita konsumsi dan ini tidak terbendung, itu bukan kita yang memproduksi. Apakah itu maknanya krisis? Ya, dari sisi ketahanan pangan kita cukup kalori cukup, tapi yang mencukupi bukan kita. Ya, 100%. Beras, ya tahun 2018 kita importer nomor 2 di dunia. Padahal tahun 2084 kita dinyatakan swasembada. Artinya sudah terjadi siklus menurun. Kemudian baru saja kita lihat juga Bapak Ibu tahun 2021 ini ya atau 2020 kita itu impor kedelai lebih dari 95%. Tahun 2015 kita masih memproduksi sekitar yang kita impor itu sekitar 60-70%. Tapi di 2020 kita impor lebih dari 95%. Artinya kita juga sudah menganggap kedelai ataupun tahu tempe ini sebagai makanan asli tradisional kita, tetapi sebetulnya bahannya itu bukan produksi kita. Nah ini saya kira beberapa indikasi terjadinya krisis kedelai gitu ya. Nah ini silakan nanti bisa kita diskusikan lebih jauh sehingga kita cenderung kalau bicara potensi krisis pangan dan krisis pangan itu kita maknai bahwa kita tidak bisa mencukupi kebutuhan sendiri, maka sudah terjadi. Ya, bawang putih kita impor 90% lebih. Ya, saya kira gula ya, gula kita juga importer raw sugar nomor 1 di dunia. Nah, jadi kita mau memaknai krisis pangan ini sebagai krisis ekonomi yang pertumbuhan ekonominya itu minus beberapa kali 2 kali triwulan gitu ya. Kemudian itu kita maknai krisis pangan atau yang penting pokoknya kalau kurang itu namanya krisis. Nah, ini tentunya definisi ini perlu kita lihat Bapak Ibu. Jadi ini penting untuk kita semua. Nah, ini kalau kita lihat kondisi ketahanan pangan kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan dengan posisi yang seperti tadi,
sebetulnya yang rumah tangga atau penduduk yang belum tahan pangan ini juga banyak. Ya, tapi ini saya kira kita dengan impor dan seterusnya tadi, ini yang tahan pangan pun ini baru 37%. Yang cukup kalori 69%. Ya. Ini gambar yang kiri ini, yang cukup kalori 69%. Ya, tetapi kalau kita kaitkan dengan akses pangannya, yaitu daya belinya, kemudian kita gabung, itu yang betul-betul tidak terpengaruh oleh taruhlah harga yang naik, PHK itu baru 37%. Yang lain itu masih rentan terhadap perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi. Ya, jadi dengan kondisi yang saya sebutkan, beberapa komoditi yang pokok bagi kita impornya makin naik, ini saja kondisi kita masih belum sesuai harapan kita. Ya, apalagi kalau kita lihat pangan yang berimbang, kualitas pangannya, yaitu imbangan antara karbohidrat, lemak, protein, itu yang berimbang itu masih sangat sedikit. Jadi baru 35%. Ini fakta yang kita hadapi di lapangan. Nah, kita juga masih punya masalah stunting, masih di tahun 2019 itu di angka 27%, dan ini sangat, saya kira sangat penting, karena ini menentukan kualitas SDM kita. Oke, ya, saya kira ini Global Hunger Index kita nomor 70 dari 117 negara, ini yang lain aja. Nah, dari sisi suplai, Bapak Ibu, produksi pangan kita sebetulnya mengandalkan petani kecil, ya, petani yang kecil. Jadi orang luar menyebut sebagai peasant, bukan farmer tapi peasant. Nah, kemudian fenomena yang lain, jadi pertanian tidak diminati. Jadi kalau kita lihat di sensus pertanian 2013 dan 2003 kita bandingkan, itu 2 sensus terakhir, maka jumlah petani kita menurun. Dan baru saja Bappenas melakukan proyeksi di tahun 2063 itu tidak ada lagi petani seperti di Indonesia. Ya, tentunya kami pun mengkritisi petani yang seperti sekarang. Tapi kalau petani yang milenial, yang menggunakan plant factory, yang mengontrol proses produksinya, misalnya hidroponik, plant factory, itu juga sudah mulai bermunculan. Nah, petani yang lama ini memang akan tergantikan, yang tua kemudian kurang terdidik. Nah, ini beberapa catatan dari sisi konsumsi tadi, Bapak Ibu, penyebab krisis ini bisa dari sisi konsumsi. Jadi karakter konsumsi bangsa kita ini memang tidak dibentuk. Jadi kita saat ini sudah sangat terbiasa mengkonsumsi apa yang tidak kita produksi di wilayah Nusantara ini. Sudah terbiasa sekali. Dan saya yakin anak-anak itu tidak sadar apa yang dikonsumsi itu sebetulnya bukan yang kita produksi, ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, sementara kelembagaan makro kita, Bapak Ibu, ini sudah menurut saya bangunan pangan kita yang bisa menghubungkan hulu hilir ini sudah hancur. Jadi tidak ada institusi pemerintah yang mampu menghubungkan antara hulu hilir kemudian bagaimana membentuk karakter konsumsi. Karena semuanya itu pasti start from the end. Ya, start from the end. Semua itu berujung dari di hilirnya, di pangannya yang diinginkan oleh para konsumen kita. Ya. Taruhlah sebagai contoh, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Heri, bagaimana krisis pangan masa lalu yang sejak zaman Jepang juga. Misalnya saya ambil contoh di Jepang, ya. Jadi ketika di sana pun juga impor pangan itu dalam jumlah yang besar sekali, tetapi mereka pun juga melakukan edukasi konsumsi pangan terhadap penduduknya melalui misalnya sejak anak kecil. Jadi dia punya program school lunch. Jadi bagaimana sejak taman kanak-kanak, SD, SMP sampai SMA itu disediakan pangan berbasis lokal di sekolah. Ya. Nah sehingga mereka memang karakter konsumsi ini terbentuk. Nah di kita ini tidak ada. Ini diserahkan pada mekanisme pasar. Nah sehingga saya sampaikan tadi, krisis pangan itu sebetulnya pemicunya tidak hanya dari sisi suplai,
tapi juga dari sisi demand, memang orangnya ini tidak terbiasa dengan sumber daya lokal. Nah, sehingga kita mengkonsumsi apa yang kita konsumsi itu ya udah, pokoknya ini udah lidah kita udah terbiasa dengan produk tadi. Ya, jadi kita lemah, saya kira dalam hal edukasi menggerakkan hilir. Jadi demand creation, bagaimana menciptakan demand akan produk kita. Ya. Kemudian juga bagaimana lembaga Bulog yang dulu dikawal oleh Pak Tarto juga pernah menjadi direktur utama di situ, itu fungsinya ataupun posisinya itu sudah sangat lemah, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu bisa menghubungkan bagaimana produksi ini bisa dijamin karena dibeli, kemudian nanti dengan harga dasar, kemudian nanti disalurkan baik untuk PNS maupun yang bukan PNS. Saya kira itu bisa membangun membangun kedaulatan pangan yang kuat bagi Indonesia ketika ada lembaga yang memang bisa menghubungkan hulu dan hilir. Ya. Nah, sekarang lembaga ini tidak ada. Ya. Jadi kemudian mau kita serahkan kepada siapa? Ini desain makro ya. Ini kelembagaan di tingkat nasional. Ini sudah tidak ada. Pada level yang kecil, saya kira apa yang dilakukan salah satu contoh oleh Kabupaten Kulon Progo dengan programnya Bila Beli Kulon Progo. Jadi bagaimana membeli produk-produk petani, beras di Kulon Progo disalurkan untuk Raskin. Saya kira ini juga sebetulnya mengulang apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat waktu itu. Dan ini sebetulnya program yang bagus untuk membangun ketahanan pangan yang berbasis pada sumber daya lokal kita. Tidak akan ada krisis. Nah, dengan cara seperti ini saya kira kelembagaan pusatnya ini sudah menurut saya tidak terkoordinasi dengan baik. Ya, kemudian kita lihat kelembagaan petani pun juga belum sekuat apa yang kita harapkan. Misalnya begini, Bapak Ibu bisa dilihat dari sini partisipasi petani dalam kelompok itu rendah. Jadi dalam kelompok tani partisipasinya hanya 30%. Kemudian dalam koperasi tani ini hanya 4%. Nah, kita bisa bayangkan betapa lemahnya kelembagaan petani kita. Jadi kelembagaan pemerintahnya yang terkait dengan pangan dan pertanian itu lemah. Kemudian kelembagaan petaninya itu juga lemah. Saya kira kita pernah juga tadi lah ini bagaimana lahan per kapita yang makin menyusut, tadi konversi lahan ini betul-betul terjadi. Clifford Geertz sendiri tahun 63 itu juga sudah mengkritik Indonesia agricultural involution. Jadi pertanian yang makin hilang, lahannya makin kecil, ya. Dan kita lihat bahwa tidak hanya lahannya yang makin kecil tadi. Kelembagaan pemerintahnya ini juga makin kecil. Kelembagaan petaninya ini juga makin kecil. Ya. Ini saya kira catatan. Ini satu buku ya, ini potret yang dalam buku The Great Culture of Island of Java ya, tahun 1910. Kemudian kita bandingkan dengan 2019, kira-kira 100 tahun. Ini nggak berbeda, cuman color dan tidak color saja. Ya, jadi saya kira ini pertanian kita yang rakyat ini relatif stagnan. Nah, tadi yang saya sampaikan kelembagaan kita yang mengecil juga, yang involution juga. Dulu kita sudah, ini buku biru yang kita cetak, UGM berkontribusi, bahwa membangun pertanian di Indonesia, kelembagaan petani, ini unitnya adalah KUD. Ini ukurannya adalah sekitar 600 sampai 1.000 hektar. Jadi dalam satu kecamatan itu kemudian itulah satu unit kooperasinya petani. Ya. Tetapi saya kira teman-teman juga tahu, tahun 2008 ya, itu tidak lagi KUD, kelembaganya mundur menjadi Gapoktan. Ya, menjadi Gapoktan. Nah, Gapoktan itu levelnya ada di ukuran 200 sampai 300 hektar, turun. Jadi rupanya ini juga fenomena involution, petani yang lahan petani yang makin kecil, ini kelembagaannya juga makin kecil. Ya. Dan ini mudah-mudahan tidak makin kecil dan hilang. Jadi tidak hanya kelembagaan petaninya, tapi juga kelembagaan pemerintahnya. Oke, saya kira itu. Kemudian kelembagaan BUMDes. Oke, jadi ini
Kecuali di sisi konsumsi ya, ini juga dan produksi, tapi juga di pemasaran. Ini saya kira petani kita ini menjual ke apa namanya kepada pengumpul. Jadi untuk tanaman pangan itu 69%, kemudian untuk perkebunan 84%, horti itu 88%, dan seterusnya. Artinya memang krisis pangan itu bisa ditentukan oleh perilaku konsumsi kita, kemudian kapasitas suplai kita dengan kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan bagaimana di tingkat petani maupun ada di lini distribusi. Kita semua itu masih memungkinkan semuanya akan terjadinya krisis pangan. Nah, ini nampak Bapak Ibu kalau kita lihat dengan data internasional antara Indonesia dan dunia, itu di Indonesia ini gap antara apa yang kita konsumsi dengan kita produksi ini juga makin lebar untuk padi. Kemudian jagung ini agak lebih baik, kedelai ini makin berat bagi kita, ya. Gandum saya kira ini sudah 100% kita impor, ya. Dan ini yang saya katakan tadi, gandum kita importer terbesar, kemudian beras tahun 2018 kita nomor 2, kedelai kita naik terus impornya, gula ya kita importer raw sugar itu nomor 1 di. Maaf Pak, jam hari ke-mute. Oh, oke. Sudah ya? Sudah bisa didengar ya? Bisa, Pak. Sudah bisa didengar, Pak? Sudah? Bisa, Pak. Bisa. Halo? Ya, bisa, Pak. Oke. Jadi antisipasinya ya teknologi. Dan teknologi, ya salah satu teknologi kemarin yang teman kita, Pak Dr. Jaka Widada, ini kami ada webinar. Bagaimana memerdekakan petani ini dari ketergantungan pupuk nitrogen. Nah, ini saya kira salah satu yang bisa menjadi apa namanya, kalau digerakkan ini akan menjadi potensi ya teknologi, dan kita masih mungkin untuk meningkatkan produktivitas dengan manajerial factors, karena gap antara produksi potensial dengan produksi aktual itu masih cukup tinggi, masih ada sekitar 20% untuk padi. Jadi ini bisa ditangani dengan kelembagaan, penyuluhan, dan seterusnya. Nah, untuk jagung dan kedelai, ini untuk jagung, ini masih ada 21% ruang untuk menggunakan manajerial faktor. Nah, kemudian kedelai masih ada 18%. Nah, ini bisa kita tingkatkan melalui penyuluhan, kelembagaan, kebijakan pemerintah. Jadi yang sifatnya manajerial, bukan input, bukan dosis inputnya. Nah, yang lain adopsi varietas, ya, kemudian losses karena OPT, perubahan iklim, ini juga perlu kita antisipasi. Saya kira itu Mas Agam ya yang bisa saya sampaikan untuk mengantisipasi akan terjadinya krisis pangan. Dan satu hal yang sangat penting itu adalah cara pandang pemerintah yang harus berubah. Jadi kondisi ini nyata kita hadapi, sehingga memang membentuk dari sisi karakter konsumsi sampai hulunya ini memang harus terintegrasi. Semuanya harus start from the end. Kalau the end tidak bergerak, hulu juga tidak akan mengikuti. Saya kira demikian. Waktu saya kembalikan ke Mas Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.